tapi juga malam ini adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti buat maulid? Kalau nggak ada maulid malam ini, saya nggak ketemu dengan Ma'ali Safir Jumhuriyat Sudan, Sayyid Dr. Yasir. Kalau nggak ada maulid malam ini, saya nggak ketemu dengan Duta Besar Sudan. Saya nggak ketemu dengan Dr. Usamah dari Libya. Saya nggak ketemu dengan Ustadz Bil Bakhtiar, Kementerian Agama, yang khusus ngurus beasiswa Timur Tengah. Yang mau beasiswa, dekat-dekat dengan beliau. Kalau nggak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Habib Nabil Al-Gadri. Kalau nggak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Bapak Wakil Rektor UIN. Nggak ketemu dengan Bapak Wali Kota. Dulu memang saya pernah ketemu Pak Wali. Saya pikir beliau datang karena mau dekat pilkada. Mohon maaf Pak Wali, saya suuzon. Tapi ternyata Pak Wali nggak penting mau pilkada, mau pildacil, beliau tetap datang. Kita doakan Pak Wali istiqomah. Bahkan beliau tidak hanya Pak Wali yang datang, wakil wali kota, sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Beliau semua beserta rombongan datang, yang nggak saya sebut namanya bukan karena saya nggak hormat, tapi karena saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu orangnya angkuh, sombong. Kami di bawah, dia di atas. Ini bukan permintaan saya guys. Ini memang pentas dibuat oleh panitia. Doakan supaya saya nggak jatuh. Sakitnya nggak seberapa, viralnya ini. Saya yang di atas 5 tangga ke atas, pakai pentas, pakai bunga, pakai karpet. Tapi saudaraku yang ada di bawah nggak pakai alas, nggak pakai atap. Di hadapan Allah. Boleh jadi dia yang di bawah lebih mulia daripada Abdul Somad yang di atas. Kenapa diaminkan? Omongan saya itu betul atau nggak betul? Betul, tapi mengaminkan dengan suara yang kuat. Pikirkan juga perasaan saya. Jadi pertemuan kita malam ini casingnya maulid. Tapi substansi isinya adalah silaturahim. Makanya tadi salaman. Alah Ustadz Somad jalan dari sana nggak salaman kok dengan kami. Gimana saya mau salaman, tangan saya dipegang kiai. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya jalan sampai ke atas salaman sama kiai ulil amri, tokoh masyarakat semuanya. 2 orang muslim yaltaqiyani wa yatasafahani, berjabat tangan. Ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Allah mengampunkan dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar. Gugur dosa-dosanya sebagaimana daun kayu berguguran. Jadi selamat. Tapi ingat, yang gugur itu dosa. Utang? Enggak. Tapi kalau saya lihat dari senyuman jamaah ini adalah wajah-wajah yang cerah, enggak punya masalah dan enggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, Lailatul Qadar, halal bihalal, datang atau enggak datang? Datang. Ada acara walimah nikah, datang atau enggak datang? Enggak diundang. Gimana mau datang? Kalau sampai enggak diundang kita datang, acara walimah nikah, haram kita makan nasinya. Tapi kalau Maulid, ini yang ngundang adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi ngundang Pak Ustadz. Ini ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata ar-rahab. Ar-rahab artinya hati yang lapang. Orang kalau sudah hatinya lapang, ringan kakinya melangkah. Mohon maaf. Saya boleh nanya? Boleh.
Ini yang hadir malam ini dipaksa Pak RT, Pak RW. Pak RT, Pak RW dipaksa Pak Kades, Pak Kadus. Pak Lurah dipaksa oleh Pak Wali. Enggak ada. Semuanya datang karena hati yang lapang. Kalau Tuhan pergi ke Padang jangan lupa beli rendang, semuanya datang karena hati yang lapang. Cakepnya ketinggalan. Ya udah dirapel di akhir. Cakep, cakep, cakep. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Jangan bandingkan suara saya dengan Ustadz Samsuri Firdaus. Bainas sama'i was sumur bor. Tapi kedengarannya enak Pak Ustadz. Bukan suara saya yang mantap. Sound systemnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah. Apa maksud bi ayyamillah? Bi ni'amillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat Allah. Ingat nikmat sehat. Ingat? Ingat nikmat hidup. Ingat? Ingat nikmat harta. Ingat? Ingat nikmat iman. Ingat? Tapi nikmat yang paling hebat di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Jadi maulid itu artinya mengingatkan kita nggak pakai Muharram, Maret, April, Mei. Saya sampai sekarang nggak tahu apa. Mesir juga karena anggota PBB. PBB itu United Nation, bukan pajak bumi dan bangunan. Semua anggota PBB pakai kalender Januari, Februari. Lalu bagaimana orang Mesir mengingat Nabi Muhammad SAW? Tukang jual manisan di pinggir jalan, yang jalan kaki bawa kresek, masuk ke dalam masjid, bagi-bagi manisan. Bahasa Arabnya halawah. Apa bahasa Arabnya? Halawah, 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 halawah. Kami lagi tidur-tiduran di masjid, kami marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Dia sholawat, sallu ala nabi. Ternyata dia bukan jual manisan. Dia mau bagi manisan ke mahasiswa. Kenapa? Karena dia bukan orang kaya. Dia hanya bisa membagi manisan mengenang kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mau marah nggak jadi. Adik-adik yang suka buat konten, ini bisa dibuatkan konten. Nanti masuk satu orang bagi manisan, tahu-tahu yang satu marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Ini cara mengenang nabimu anakku. Akhirnya anak itu nyus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di Mesir nyewa rumah. Nama tuan rumahnya Said. Siapa namanya? Said. Said artinya happy. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Kami intip dari jendela. Pasti salah alamat. Bawa ayam dengan nasi kuning. Ayam panggang, ayam bakar. Buka pintu, galat. Salah. Dia bilang ini kiriman dari tuan rumah di atas Said. Kenapa? Hadza yaum miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanpa pikir panjang nasi itu kami ambil ke dalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di Mesir itu orang memperingati maulid nggak terlalu formal-formal seperti kita. Pakai acara besar. Mereka sesuai kemampuannya masing-masing. Yang bisa ngasih permen, yang bisa ngasih manisan, yang bisa ngasih nasi. Sesuai kemampuan. Yang penting apa? Ingatkan anak kita, keluarga kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya nanti sampai masanya istri lupa suami, suami lupa anak, keluarga lupa. Saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung meninggalkan saudaranya. Wa ummihi, ibu meninggalkan anaknya. Wa abih, ayah meninggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istri meninggalkan anak-anak. Tapi ada yang tidak meninggalkan kita. Siapa dia yang tidak meninggalkan kita? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita
Karena kita juga selalu membalas ingatannya dengan banyak-banyak bersodakoh. Sholawat. Itu ada lantai yang sudah dicor nggak naik-naik. Itu mesti kita selesaikan. Biasanya kalau saya tausiah itu banyak kotak sedekah. Tapi di Al-Qur'aniyah nggak pakai kotak. Kenapa? Karena langsung transfer banking. Melalui barcode kris. Mana krisnya? Biasanya kris itu di depan. Diletakkan di dinding sehingga orang tinggal datang langsung scan. Tadi ada screen di situ, kamu scan? Enggak, saya foto aja. Habis scan, langsung ketik-ketik Bank Syariah Indonesia, Bank DKI Syariah, langsung habis itu meleleh air mata. Kamu nangis kenapa? Salah ketik. Rencana nolnya 5, 100.000, terketik 6. Akhirnya nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta nyumbang. Tabungan dia di bank 100 juta. Jika tabungannya di bank 100 juta, nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Jam 2 malam nanti mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? Yang salah ketik itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta dipegang suami untuk astagfirullahaladzim. Enggak boleh suuzon. Mereka akan buka usaha, bisnis, setelah banyak untung baru sahih. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ustadz, saya nggak bisa sholawat pakai suara begitu. Ya nggak usah gitu, nggak usah nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa suara, saya sholawat kalau pakai suara malah nggak khusyuk Pak Ustadz. Saya sholawat itu khusyuknya dalam hati, seakan-akan saya di depan makam Nabi. Ya udah nggak usah pakai suara. Yang penting bersodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal lisan sholawat. Amal harta sodakoh. Amal badan sholat. Amal telinga somat. Mendengar ceramah Ustadz Somad dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan. Yang enggak tepuk tangan berarti belum subscribe. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan maulid ini kita sedang mengingatkan teman sahabat bahwa ada nikmat yang lebih besar daripada istri, lebih besar daripada anak, lebih besar daripada iman. Loh, masa lebih besar daripada iman? Karena iman tidak sempurna kalau tidak menyebut namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita sampai hari kiamat dalam keadaan mati beriman, husnul khatimah. Ada seorang perempuan namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Pakai tha. Thuwaibah. Jangan Suwaibah. Karena bahasa Arab ini enggak sama antara tha dengan sa, dengan sya, dengan so. Jangan mentang-mentang sudah hijrah semua pakai shin. Assalamualaikum. Wassalatu wassalam. As-salatu wassalam. Fa, Thuwaibah. Thuwaibah, ta'al. Ta'al. Kalau bahasa kampung kami, come here. Lalu Thuwaibah pun datang.
Adik ipar saya sedang hamil 9 bulan, gak lama lagi anaknya lahir. Tolong kamu jaga adik ipar saya. Nama adik iparnya adalah Aminah. Siapa namanya? Aminah. Tepat pada hari Senin lahirlah anak yang ditunggu-tunggu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Suwaibah pun cepat berlari-lari memberikan berita tentang kelahiran keponakan. Wahai Tuan Abdul Uzza. Siapa nama tuannya? Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Tuan Abdul Uzza. Ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan, kubur hidup-hidup dalam tanah. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Senang Abdul Uzza. Adik saya Abdullah sudah meninggal. Ini penggantinya. Maka sejak malam ini, sejak hari ini, engkau bebas. Tidak lagi menjadi budak. Hamba sahaya lebih mahal dari onta. Onta sekarang harganya sekitar 50 sekian juta. Tapi karena kita udah sama-sama keluarga besar Al-Qurannya, ya harga ya 50 juta aja. Maka sejak hari ini, hari Senin, kamu tidak lagi menjadi budak hamba sahaya. Anti hurrah, kamu bebas, wahai Suwaibah. Suwaibah dibebaskan oleh tuannya. Nama tuannya adalah Abdul Uzza. Tapi karena dia ganteng, kalau dia datang seperti api yang menyala, maka dipanggil dengan Abu Lahab. Lahab artinya api yang menyala. Makanya kalau ada teman kita, jiran kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita yang ganteng seperti api tapi enggak sholat. Menyala Abu Lahab. Sekarang saya tanya, Abu Lahab itu baik apa jahat? Belum jahat. Karena saat Nabi lahir, dia bersedekah membebaskan satu hamba sahaya. Kalau satu onta 50 juta, harga hamba lebih mahal. Berarti hari kelahiran Nabi Abu Lahab sedekah 75 juta. Kalau ada orang Tangsel sedekah 75 juta waktu kelahiran Nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Jelas? Makanya kalau ada orang Islam sedekah 2.000, di akhirat ketemu sama Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Aku aja 75 juta masuk neraka. Kau 2.000 mau masuk surga. WC tempatmu. Tapi karena Allah sayang sama kita, kita masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Ustaz kalau ceramah suaranya jangan kuat-kuat. Oke. Saya kaget Pak Ustaz kalau gitu. Kamu enggak masuk surga karena amal. Kamu enggak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Enggak bisa dikuatkan dikit ini suara Ustaz. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu yang membawanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Enggak ada rahmatan lil muslimin, enggak ada rahmatan lil mu'minin, enggak ada rahmatan lil tangseliyin. Rahmatan lil alamin. Semuanya mendapat rahmat. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat. Semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu enggak bilang amin. Diam aja. Pas ditanya, ibu kok enggak bilang amin? Saya sudah dapat. Hah? Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Hai Pak Rahmat. Kapan Abu Lahab itu jadi jahat? Abu Lahab jadi jahat ketika Nabi mengatakan dapat wahyu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra. Wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Disitulah Abu Lahab marah. Alihada jama'tana. Apakah untuk ini kau kumpulkan kami?
Ini kucing kenapa lepas? Saya lagi serius ceramah, dia berjalan. Alihada jama'tana ya Muhammad, taban laka, celaka engkau. Turun ayat. Tabat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu baik apa jahat? Tadi katanya jahat. Sekarang baik, begitu cepat berpindah ke lain hati. Abu Lahab awalnya baik. Karena waktu Nabi lahir dia bersodakoh. Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Thalib. Siapa lagi? Hamzah. Ayahnya siapa? Abdullah. Ada satu pamannya namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas. Nama-nama yang saya sebutkan tadi harap diingat. Karena itu akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Abbas bermimpi. Abbas bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Abbas nanya, hai Abu Lahab, ya kamu masuk neraka? Of course. Saya tentu masuk neraka. Gimana keadaan kamu di neraka? Ya panas. Udah tahu nanya. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Tapi azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya membebaskan Suwaibah. Makanya kalau ada orang Tangsel rajin maulid, tapi nggak sholat. Itu setiap hari Senin azabnya diringankan. Mudah-mudahan azab kita ringan setiap hari Senin. Kenapa diaminkan? Kita nggak kena azab sama sekali insya Allah. Berkat Sayyidina Muhammad kita masuk surga. Biduni hisab wala azab. Langsung dipanggil semua. Keluarga besar Al-Quraniyah datang. Rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga tidak sendirian. Tapi berjamaah. Ramai-ramai rombongan Al-Quraniyah datang. Yang pertama masuk surga Kiai Haji Dr. Sabran. Masuk ke dalam. Habis itu Dr. Sabran tentu nyari Ustadz Somad mana katanya kan. Karena saya datang tiap tahun kan. Habis itu datang, Ustadz Somad mana Ustadz Somad? Dia mau gandeng saya kayak tadi, mau gandeng. Terus nanya ke malaikat, malaikat Ustadz Somad mana? Kata malaikat, Ustadz Somad sudah lama nunggu di ruang VVIP. Amin. Saya sebenarnya cuma mau dapat ucapan amin dari mulut Bapak ini. Saya masuk surga bukan karena amal saya. Tapi Ustadz banyak ceramah. Ceramah saya ini sudah riak, sudah sum'ah, dipuji orang. Lihatlah komentar-komentar di Instagram, di TikTok, di YouTube itu. Ustadz sangat menyenangkan. Jadi pahala ceramah saya ini sudah habis. Lalu Ustadz masuk surga karena apa? Saya masuk surga karena doa orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan saya dan Dr. Sabran masuk surga. Masya Allah. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Enggak ada mereka saya doakan. Tapi mereka begitu tulusnya, amin. Begitulah ikhlasnya hamba-hambamu ini ya Allah. Sampai mereka enggak memikirkan diri mereka. Mereka hanya memikirkan saya dan Kiai Sabran. Amin katanya. Tapi begitu hati mereka bahagia melihat kami masuk surga. Maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini. Dan orang ini mendapatkan hal yang sama dengan yang engkau doakan untuk saudara. Ustaz Bil Bakhtiar sayutarjim minal awal ila akhir. Ustaz Bil nanti akan menerjemahkan dari awal sampai akhir. Ke Dr. Usama. Lakin ana fahim tu Dr. Usama yatakallam bil lughatil Indonesia. Wah, bas faqat syuayya kita. Dr. Usama ini bisa ngomong bahasa Indonesia, dia pura-pura aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahibi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau saya baca syair ini di ceramah umum, itu jamaahnya enggak ngerti. Tapi di Al-Quraniyah mereka ngaku. Yang luar biasa Al-Quraniyah ini Masya Allah.
Apa artinya? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka, tabas yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam neraka selamanya, tapi azabnya diringankan setiap Senin karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang masuk neraka saja diringankan azabnya, bagaimana dengan kita yang masuk surga, mati bertauhid? Tentulah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Bapak Ibu ingat dalilnya, nanti ada yang bantah-bantah. Jangan maulid bid'ah, jangan maulid bid'ah. Kalau bisa ingat dalil ini bantah. Kalau nggak bisa bantah, nggak usah dibantah, buat aja maulid terus. Buat maulid di RT, di RW, di kampus, di rumah, di kantor, kantor Pak Wali, kota, kepala dinas, kepala badan, buat aja maulid. Sampai yang membid'ahkan itu capek. Pertama dia semangat, bid'ah. Lama-lama, bid'ah, bid'ah. Dia mati. Mudah-mudahan dia mati husnul khotimah. Tengok baiknya. Sudah dibid'ahkan pun tetap amin juga. Memang orang-orang pencinta maulid ini hatinya lembut sekali. Enggak ada dendam sekalipun. Sudah dibid'ahkan. Padahal kalau sudah bid'ah dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Maulid bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka. Pas giliran doakan, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Hatinya itu bersih sekali. Malah saya yang gondok. Kok dia enggak marah ya? Allahu Akbar. Terbuat hatimu itu terbuat dari apa, Besti? Yang melembutkan hati kita adalah solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin. Mudah-mudahan dengan solawat, kalau ada orang zolim, dia enggak ganggu kita, sesama orang zolim lah saling membinasakan insya Allah. Amin. Kita enggak boleh doakan yang tidak baik. Kita doakan mereka mudah-mudahan terbuka pintu hidayah. Allahumma hdi qaumana, berikanlah hidayah fa innahum la ya'lamun. Karena mungkin mereka berbuat salah itu karena tidak tahu. Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya 2 bulan meninggal ayahnya. Begitu kata Imam Ja'far Al-Barzanji dalam Maulid Al-Barzanji. Di Tangsel ini masih ada baca Maulid Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika dia 2 bulan dalam kandungan ibunya, meninggallah ayahnya Abdullah. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, diasuh pamannya meninggal, istri pamannya baik namanya Fatimah binti Asad meninggal, istri yang solihah yang menjaga Khadijah meninggal, 3 anak perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum meninggal, 3 anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal. Tidak ada ujian yang lebih besar daripada ditinggalkan istri, anak, keluarga, paman, kakek. Kenapa Allah buat Nabi begitu susah, begitu sulit ditinggal? Supaya hanya bertumpu kepada Allah. Jangan bersandar ke pohon, pohonnya akan tumbang. Jangan bersandar kepada kuasa, ada KPK. Jangan bersandar kepada harta, harta akan binasa. Jangan bersandar kepada suami, suami kawin. Jangan bersandar kepada istri, istri bisa mati. Tapi bersandarlah kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Makanya kalau ada kesedihan karena kematian, saya sedih. Tapi kalau saya sedih, saya menangis, apakah merubah keadaan? Tidak. Saya mesti menyampaikan ini. Ya Allah, kuatkan hati saya supaya saya bisa ceramah malam ini 1 jam. Tadi saya berdiri jam 10.15.
Sekarang sudah jam 11 lewat 5. Ternyata saya sudah berdiri 50 menit. Tapi saya lihat jamaah enggak ada yang menguap. Kadang saya ceramah di beberapa tempat baru 20 menit keluar kuda Nil. Kadang saya baru ceramah padahal tadi kata sambutan. Berapa kata sambutan tadi? Kata sambutan dari protokol ketua panitia, dari Syekh Usamah, dari Ma'alis Safir, dari Kementerian Agama, dari Kiai. Saya yang ketujuh. Saya tadi melihat ini kalau jamaah ini sudah mulai oleng, saya langsung baca Bismika Allahumma. Tapi ternyata jamaah Al-Quraniyah matanya tetap tajam. Allahu Akbar. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Saya datang ke Tangerang, Depok, Bekasi, Jakarta setahun 2 kali. 6 bulan sekali saya datang. Dipadatkan jadwalnya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Datang Jumat, besok pulang terakhir pesawat pagi langsung ke Medan hari Senin. Jadi ini sebetulnya tausiah saya yang terakhir, ibarat lampu sudah 5 watt ini sudah. Enggak nyangka saya bisa. Ini saya sudah 3 hari dan suara saya tadi nyaris habis, ditambah lagi musibah. Saya pikir saya enggak kuat tausiah, ternyata doa orang-orang yang soleh bi barokatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.